Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku. Salam IPA. Maju bersama, hebat semua. Anak-anakku, ingat selalu untuk selalu menjaga kesehatan, mentaati protokol kesehatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Partikel materi berkaitan dengan sifat materi, terdiri dari atom, ion, dan molekul. Ion terbagi menjadi kation dan anion. Molekul terdiri dari molekul unsur dan molekul senyawa. Materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Semua yang ada di sekitar kita merupakan materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, misalnya buku. Sebuah buku tersusun dari lembaran-lembaran kertas. Jika salah satu lembar kertas itu disobek dari buku dan dihancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil menggunakan gunting, kamu masih dapat melihat serpihan-serpihan itu, bukan? Namun, dapatkah serpihan itu dihancurkan menjadi bagian yang lebih kecil lagi? Seperti apakah bentuk bagian terkecil dari kertas itu? Berikut penjelasannya. Partikel penyusun materi. Partikel penyusun materi dapat berupa atom, molekul, atau ion. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Atom merupakan partikel terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Berikut ini pendapat dari beberapa ilmuwan tentang atom. Atom menurut Demokritus, atom diartikan tidak terpotong, tidak dapat dibagi, atau tidak dapat dibelah. Menurut teori atom Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Teori atom menurut Thomson, atom merupakan bola kecil bermuatan positif. Terdapat elektron. Teori atom Rutherford, atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dikelilingi elektron. Teori atom Niels Bohr, atom terdiri dari inti atom yang terletak di tengah, memiliki lintasan elektron. Elektron menyerap energi untuk pindah ke lintasan luar. Elektron melepas energi untuk pindah ke lintasan yang lebih dalam. Notasi atom sering ditulis sebagai berikut. Nomor atom merupakan jumlah proton suatu atom, sedangkan nomor massa merupakan jumlah proton dan neutron di dalam inti atom. Molekul. Molekul merupakan gabungan dari dua atau lebih atom, baik atom yang sejenis maupun antara atom yang berbeda jenis. Berdasarkan jenis atom pembentuknya, molekul dibedakan menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Atom dapat melepaskan elektron dan menangkap elektron. Jumlah elektron dari suatu atom dapat berubah. Perubahan jumlah elektron dari suatu atom menyebabkan atom bermuatan positif atau negatif. Atom yang bermuatan disebut dengan ion. Ion terbagi menjadi dua, yaitu anion, merupakan ion yang bermuatan negatif, dan kation merupakan ion yang bermuatan positif. Berikut contoh anion dan kation.
materi dalam kehidupan sehari-hari beserta dampaknya bagi kesehatan. Oksigen. Oksigen merupakan gas yang bersifat mudah terbakar. Suatu materi dapat terbakar apabila terdapat sejumlah oksigen yang cukup. Selain itu, oksigen juga bersifat dapat larut dalam air. Kehidupan ekosistem dalam perairan dipengaruhi oleh kandungan oksigen yang terlarut dalam air atau dissolved oksigen atau DO. Hewan-hewan air dapat bertahan hidup apabila jumlah DO tidak kurang dari 5 ppm. Nitrogen. Atom nitrogen merupakan komponen penyusun DNA atau asam deoksiribosonukleat dari makhluk hidup. Komponen penyusun udara terbesar adalah gas nitrogen N2, yaitu sekitar 78%. Nitrogen diperlukan tubuh untuk sintesis protein dan asam amino yang mempengaruhi pertumbuhan, hormon, fungsi otak, dan sistem kekebalan tubuh. Kebutuhan nitrogen manusia dipenuhi dengan mengkonsumsi bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan. Gas nitrogen berguna dalam industri pembuatan amonia yang merupakan bahan baku dari pupuk. Selain itu, gas nitrogen juga digunakan sebagai pengisi ban dan pada pembuatan es krim. Karbon dioksida. Atom karbon dan atom oksigen dapat berikatan membentuk molekul senyawa karbon dioksida. Senyawa karbon dioksida banyak dimanfaatkan sebagai pemadam api kebakaran. Sifat dari senyawa ini adalah tidak berwarna dan tidak berbau, serta jika dihirup oleh manusia dalam dosis yang tinggi, dapat menyebabkan asidosis yang ditandai dengan mual dan sakit kepala. Senyawa karbon dioksida biasanya dihasilkan dari proses penapasan dan reaksi pembakaran senyawa karbon. Mineral. Berdasarkan kebutuhannya di dalam tubuh, mineral dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup besar. Contohnya natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, dan klorin. Mineral mikro merupakan jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Contohnya besi, zinc, tembaga, iodin, dan klorin. Produk rumah tangga. Bahan pembersih, sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen bekerja dengan cara menurunkan tegangan permukaan sehingga air mudah membasahi permukaan benda, kemudian menarik kotoran pada benda tersebut. Bahan pemutih. Pemutih untuk menghilangkan noda atau kotoran yang membandel pada pakaian. Bahan pewangi. Zat ini biasanya digunakan sebagai pengharum ruangan, pengharum badan, ataupun pengharum pakaian. Pembasmi hama atau pestisida. Pestisida adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik yang berupa tumbuhan, serangga, maupun hewan di lingkungan kita. Berdasarkan jenis hama yang akan diberantas, pestisida digolongkan menjadi insektisida, yaitu pembasmi serangga, herbisida, yaitu pembasmi rumput, nematisida, pembasmi cacing, fungisida, pembasmi jamur, dan rodentisida, pembasmi tikus. Bahan kimia dalam pestisida. Berdasarkan bahan kimia yang terkandung, pestisida digolongkan menjadi yang pertama, golongan organoklor, yaitu senyawa organik yang mengandung klorin dan umumnya bersifat racun. Contohnya adalah DDT, diklorodivinyl trichlorida, altrin, dialtrin, endosulfan, dikofol, folvet, tindan, dan kloran, yang merupakan obat anti nyamuk. Yang kedua, golongan organofosfat, yaitu senyawa organik yang mengandung gugus fosfat. Senyawa ini lebih bersifat racun, tetapi lebih mudah terdegradasi dan lebih cepat hilang saat dipakai. Contohnya adalah malation, diazinon, fention,
dapat menimbulkan alergi kulit, mata pedih, dan gangguan selaput. Pipa PVC, lem PVC, cat PVC, lantai vinil, dan karpet plastik yang dibuat dari PVC atau polivinil klorida memiliki sifat ringan, kuat, dan reaktivitas rendah sehingga cocok untuk berbagai keperluan. Bahan-bahan tersebut dapat memicu kanker serta penyakit hati dan ginjal. Pembakaran bahan-bahan tersebut menimbulkan uap asam klorida yang dapat merugikan tanaman. Cat sintetis, cat besi atau kayu, thinner, dan zat epoksi yang mengandung etil alkohol dapat memicu gangguan saraf, darah, pernapasan, mata, selaput lendir, dan eksim pada kulit. Asbes untuk plafon dan atap dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan kita. Asbes tersusun dari serat yang sangat kecil dan halus sehingga tidak terlihat oleh mata dan memiliki sifat sangat ringan. Asbes yang dihirup dapat menyebabkan kanker setelah 20-30